Hai, mat pagi teman-teman. Mat ketemu lagi sama aku pagi ini, pagi menjelang siang. Tetap masih hari ini tanggal 15 Maret 2022. Sekarang udah menunjukkan pukul 11 lewat 27 menit bagian tengah. Apa kabar kalian? Hari ini cuacanya agak cerah. Gak cerah banget sih. Gak terlalu cerah banget sih. Aku tadi itu baru bikin teh panas, tinggal sisa sedikit. Dan kemarin kan aku ada bikin roti satu loyang kayak gitu, ngadon kan. Ada sisanya, jadi tak iris-iris tadi, tak bakarin lagi. Ini sisanya aja. Gak sempet tadi tuh, gak sempet. Aku mau ngisi perut dulu baru ngebaca kan. Hari ini sekarang aku mau bacain konsultasi psikologi kayak gitu, tentang dengan judul Derita Sekretaris Bergaji Kecil. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Saya temanin aku kayak gini kan, aku sendiri sekarang. Oke, God bless. Sekarang kita mulai aja. Derita sekretaris bergaji kecil. Bu Reni yang terhormat, sudah 3 tahun berjalan ini saya selalu stres di penghujung tahun. Karena target-target yang saya canangkan di awal tahun selalu saja meleset. Dan saya kecewa berat memasuki tahun yang baru. Sumber utama kekecewaan saya adalah masalah gaji, Bu. Saya bekerja di Batam, di perusahaan konstruksi yang tidak besar, tetapi orderannya mengalir ke perusahaan ini. Saya sekretaris di divisi teknik melayani para engineer. Tugas saya adalah mempersiapkan semua berkas yang diperlukan mereka yang akan presentasi di depan klien, mengetik dan mengarsipkan surat-surat, dan menunggu kedatangan mereka sore hari untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk keesokan harinya. Yang menjengkelkan karena ketika mereka sedang di lapangan itu saya menganggur karena pekerjaan memang bisa selesai paling lama dalam 2 jam. Tetapi waktu orang lain siap-siap untuk pulang, saya mulai bekerja lembur, selalu diburu-buru para engineer yang sudah ingin pulang. Padahal saya juga ingin pulang jam segitu. Karena tidak pulang bersama-sama pegawai lainnya, saya tidak bisa ikut mobil antar jemput kantor. Jadilah uang lembur hanya habis untuk taksi karena kala sudah malam angkutan umum sudah jarang. Ketika awal bekerja dahulu, saya meminta gaji terlalu rendah. Bahkan kenaikan gaji pun tetap kecil karena dasarnya memang sudah kecil. Di antara staf supporting, sayalah yang paling junior masa kerjanya. Saya tidak tahu berapa gaji teman-teman, tetapi kalau melihat gaya hidup mereka, kok mewah sekali. Salahkah kalau saya kecewa, tidak optimal bekerja dan sudah makin sering disindir para engineer? Saya juga tidak punya teman dekat karena menurut seorang teman yang agak baik pada saya, teman-teman lain malas jalan dengan saya. Di kalangan teman, saya dikenal sebagai Miss Complain. Mereka bilang letih mendengarkan keluhan-keluhan saya, padahal saya berharap mereka yang lebih lama bekerja dari saya bisa membantu bicara pada para atasan demi masa depan saya. Rasanya ingin menjerit-jerit deh, lalu pulang aja ke Solo. Di sana punya uang 10.000 udah bisa mentraktir teman makan soto. Saya ingin ada penyelesaian gaji yang memadai, Bu. Sudah saya coba bicara pada bagian SDM, sumber daya manusianya. Mereka berkelit mengatakan saya sendiri yang meminta jumlah itu. Kepala divisi saya malah mengatakan bahwa saya masih bisa ada di situ karena kebaikan hatinya saja. Anak buahnya sudah banyak yang mengeluh tentang saya. Kata mereka saya ini tidak punya senyum, jutek, dan walaupun pekerjaannya tuntas, tetapi bukan orang yang menyenangkan untuk diajak berinteraksi.
Saya bingung, Bu, apakah saya harus berubah karena pendapat orang-orang itu? Kenapa mereka tak mau mengerti masalah saya dan membantu agar saya punya pendapatan lebih baik ya? Saran Ibu saya tunggu. Terima kasih. Mary di Batam. Oke, apa jawaban Ibunya? Mary, dear Mary, iya loh, foto di KTP memperlihatkan gadis yang cantik, tapi wajahnya nampak terbiasa bersungut-sungut dengan ekspresi marah. Jadi kalau teman-teman memberi julukan Miss Komplain, sebenarnya andil Mary juga besar loh. Sumber masalah Anda pada hemat saya adalah karena Anda mencampur adukan antara keputusan yang Anda ambil dengan bagaimana Anda menanggung resikonya. Lalu masih ditambah lagi dengan kurang mampunya Anda mencoba memahami mengapa orang lain melihat diri Anda tidak sebagaimana Anda melihat diri Anda. Akibatnya muncul ketegangan tiada henti di dalam diri. Untuk memberi kepuasan diri yang palsu tentu saja, maka Anda mulai membangun mekanisme pembenaran diri, self-justification, bahasa kerennya, dengan meyakini bahwa orang lainlah yang harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Kita bicara tentang stres dulu ya. Ini adalah sebuah kondisi yang terjadi di saat seseorang merasa bahwa dirinya sudah tidak memiliki lagi kontrol atas apa yang terjadi pada dirinya. Bisa tidak ada sama sekali. Bisa pula merasa bahwa pengaruh dirinya kecil sekali. Karena itu peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan yang terjadi pada dirinya dihayati sebagai ancaman dari luar diri. Pada saat yang sama, ia kehilangan keyakinan bahwa seorang diri ia bisa mengurangi atau malah menghilangkannya sama sekali. Gaji kecil yang terasa sebagai sumber masalah bukankah memang Mary yang memintanya? Di titik ini Anda perlu benar-benar mengakui bahwa ketika membuat keputusan berapa gaji Anda dulu, rupanya ada pertimbangan-pertimbangan yang meleset. Tetapi mana ada sih orang yang tak pernah berbuat kesalahan dalam hidupnya? Hanya saja orang sukses adalah orang yang berani mengakui apa yang sudah membuat ia gagal, dan lalu mencurahkan waktu dan upayanya untuk memperbaiki hal tadi. Sementara si pecundang justru membuat waktu untuk mencari kambing hitam di luar diri sendiri. Ia bisa merasa tidak membuat kesalahan apapun. Akibatnya, ia tak kunjung belajar apa yang harus ia lakukan untuk mengatasi hal itu. Nah, kita manusia selalu punya pilihan, Mary, mau menjadi calon orang sukses atau pecundang seumur hidup. Yang pertama, butuh keringat karena kita harus bekerja, memberi kesan positif pada lingkungan kita, menambah wawasan dan keterampilan sehingga terlihat punya kompetensi yang baik di bidang kita. Tak kalah pentingnya karena manusia adalah makhluk sosial yang amat sering dipengaruhi oleh emosinya. Membuat orang lain yang berinteraksi dengan kita merasa nyaman dengan diri kita adalah hal yang juga amat dibutuhkan. Bagaimana caranya membuat orang lain nyaman berinteraksi dengan kita? Kita dulu yang harus merasa nyaman dengan diri kita. Orang tidak nyaman dengan dirinya bila ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia punya kelebihan, sekaligus juga kekurangan. Ada hal-hal yang bisa diubah, ada pula yang tidak, alias given, terberi dari sonoknya. Wajah cantik Anda adalah kelebihan yang given, tetapi ekspresi murung jelas dapat diubah bila emosi Anda juga semakin positif terhadap diri.
Mulailah dengan berbesar hati meneliti diri, mengakui, dan akhirnya mencanangkan tekad untuk mengubah diri ke arah yang lebih baik. Misalnya, jika Anda bertekad untuk lebih banyak senyum dan bersikap ramah dan peduli pada lingkungan, hal ini tidak susah kok dijalankan. Peluang keberhasilannya tinggi dan kalau sudah terjadi, dampak terhadap penilaian lingkungan atas diri Anda pasti akan sangat positif untuk membuat kompetensi Anda dalam pekerjaan menjadi semakin baik. Anda akan terasa lebih ringan tangan, bisa diajak berhubungan dengan nyaman sehingga meminta diketikkan atau dibuatkan surat pun orang tak harus memaksa-maksa diri bicara dengan Anda. Masukan orang lain sebaiknya dijadikan acuan untuk memperbaiki diri lebih giat dan baik sekali kalau Anda meminta bantuan teman-teman untuk memperingatkan bila Anda kembali ke kebiasaan lama. Bila hubungan Anda baik dengan mereka dengan senang hati. Bila hubungan Anda baik dengan mereka dengan senang hati, mereka pasti membantu memantapkan kebiasaan baru Anda. Cari teman dekat. Berbagilah bukan hanya orang yang harus mengerti Anda, tetapi pedulilah pada teman. Hidup akan nyaman bila di perantauan kita punya banyak saudara-saudara senasib dan sepenanggungan. Bila ini sudah mulai memperlihatkan hasil, mulailah menjamah pekerjaan. Bila memang menganggur setelah para engineer pergi, lihat kiri kanan. Ilmu apa yang bisa Anda pelajari? Jangan pernah berhenti menambah skill Anda. Bila terlihat mampu bekerja secara mandiri dan terus berupaya mengupgrade diri, suatu saat pasti perusahaan akan mempertimbangkan Anda untuk posisi dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Nah, inilah saatnya gaji Anda akan didongkrak, bukan? Segeralah memulai program pengembangan pribadi, terus motivasi diri untuk menginginkan hal yang terbaik dari hari ke hari. Perbanyaklah senyum dan peduli pada lingkungan. Salam sayang. Oke. Sampai segitu aja dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Berarti ini udah pukul 11.39, hampir jam 12 siang. Oke, ketemu lagi nanti ya. God bless you, love you all.